Selamat pagi. Kalau lihat tadi saya teringat dulu. Kalau masa kami dulu latihan kepemimpinan namanya ya Pak ya, itu di Karang Taruna. Lebih dari ini barangkali itu yang menghajar itu adalah para TNI. Di sini ada dipakai Pak, TNI juga untuk latihannya Pak. Wow mantap. Ya, jadi begitu. Itu semangat itulah anak muda. Karena apa? Karena tantangan ke depan itu lebih daripada ini. Jadi kalau di saat ini katanya generasi Z adalah generasi yang rebahan, main HP tidur, Anda saat ini adalah bangun, maka Anda adalah nanti akan pemenangnya. Sebagaimana dimintakan kepada saya untuk memberi materi, sebenarnya di dalam hal ini adalah lebih kepada pengenalan lembaga, tapi ada yang apanya coba apanya dilewat-lewatkan aja dulu sebentar lewat Pak. Karena singkat kita Pak ya. Ya, ini Wantara itu adalah media yang juga media koran, cetak dan digital, dan sampai saat ini sebenarnya saya kalau untuk media cetaknya itu saya berkeberatan karena saat ini adalah media kita adalah yang paling efektif pada media digital. Kemudian lanjutkan, ya terus saja Pak, terus saja nanti masuk ke bisnis saya terus. Karena di dalam program ini adalah program kewirausahaan, saya lihat dari PKW, jadi saya coba memberikan tantangan daripada bisnis abad 21. Kenapa? Karena ke depan itu adalah usaha-usaha yang paling efektif adalah usaha yang terkenal dengan usaha produksi jasa. Jadi produksi Anda nanti adalah seorang ahli misalnya, produksi jasa ini yang akan memberikan peluang sangat besar. Jadi nanti kita melihat di sini adalah dalam bisnis itu kata bisnis di sini wirausaha itu juga yaitu badan usaha atau unit hukum. Misalnya Anda nanti tamat dari sini buka bengkel misalnya, itu Anda akan terlibat dengan satu legalitas badan hukum misalnya. Anda sudah masuk ke dalam dunia bisnis. Kemudian sektornya itu tertentu. Mau beli minyak makan disuruh orang tua zaman dulu. Ini kalau zaman kami dulu lagi lebih parah. Kalau ada beli misalnya beli benda cair atau beli minyak makan itu zaman dulu tahun 60 70-an itu kalau ditanya mau kemana Bang, mau beli minyak makan, tolonglah belikan katanya. Tolonglah belikan dibungkus, itu akan enggak, itu diketawai dulu itu. Karena apa? Karena zaman dulu kalau beli minyak makan atau apa, kita bawa botol. Nah, kalau dia bilang dibungkus itu diketawai. Tapi setelah tahun 80, orang beli minyak makan sudah bisa dibungkus pakai plastik. Kan gitu dia. Dan kalau sekarang malah beli minyak makan gak usah bawa apa-apa, pergi aja ke supermarket, ambil aja udah, tinggal dibawa pulang. Jadi berkembang itu konvensional. Jadi ini tidak akan bertahan berubah. Karena apa? Karena prestasi tinggi manusia. Apa itu prestasi tinggi manusia? Karena kita adalah wakil Tuhan. Apa bukti wakil Tuhan? Afala tafakkarun kalau dalam Islam, afala ta'qilun. Anda itu wakil Tuhan, jangan main-main. Makanya Anda harus mengeksplorasi segala upaya tools daripada Allah itu kepada kita, yaitu fikir dan akal. Ketika kita fikir dan akal tidak ada, maka kita tidak manusia, kita tidak khalifah. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menggunakan fikir dan akalnya, maka dia tidak termasuk dalam manusia dan dia tidak bisa memproduksi barang dan jasa. Nah, apa produk? Makanya saya sangat sekali kalau manusia bisa diukur dengan kemanusiaannya itu ketika dia bisa memproduksi barang dan jasa. Makanya Allah menempatkan kenapa di dalam ayat-ayat selalu Bani Israel. Dan sampai sekarang Bani Israel itulah pencipta daripada, karena apa? Mereka zikirnya dengan zikir fikir. Sementara kita lebih banyak kepada zikir bibir, kan itu dia. Padahal tidak begitu. Allah menyuruh kita berfikir. Zikir kita adalah zikir fikir. Rubah, jangan zikir bibir. Jadi itu dia. Makanya kalau kita saat ini ketinggalan dan sebagainya, memang itu sebuah resiko ketika kita tidak mampu membangun daripada zikir fikir kita. Semakin majunya daripada perkembangan, itu akan membuat kita semakin harus lebih bisa membuat pertahanan diri yang kuat. Karena tidak bisa lagi main-main dengan saat ini. Apalagi sekarang sudah ada istilahnya AI, Artificial Intelligence, itu kecerdasan buatan. Jadi kenapa kecerdasan buatan itu sekarang itu sedang beberapa negara sedang merapatkan kecerdasan buatan itu harus dibuat, tapi ada beberapa negara tidak setuju.
Karena apa? Kalau kecerdasan buatan ini dilepas, maka manusia tidak akan ada lagi gunanya, nanti agama tertinggal semua. Karena apa? Karena dia akan memudah. Ada orang yang jahat aja, dia akan bilang, tolong tembakkan nuklir Amerika itu ke Indonesia, selesai Indonesia. Itu kecerdasan buatan itu. Ini dibuktikan kemarin kita tahun 2020, hanya sekejap aja dibuat, setelah COVID seluruh dunia. Seluruh dunia goyang, bergetar dia. Sama dengan kasus daripada krisis moneter yang dialami Indonesia pada waktu 98. Itu yang namanya George Soros, hanya tinggal tekan itu tadi, enter gini aja. Utang Indonesia saat ini kalau dibayar bisa, karena dolarnya harganya 2.500. Akan dibayar sama Indonesia. Dia tekan aja enter, naikkan. Dolar menggelembung, jungkir balik sampai 16.000. Indonesia udah kepayahan bayar utang, balik lagi dia. Maka utang ditunda, utang lagi kita tahun berikutnya ke depannya karena nggak bisa bayar periode ini. Begitu saja dia. Itu udah dengan George Soros tekan aja itu. Enter gitu aja udah berubah dunia. Sama dengan kemarin. Jadi karena mereka sudah banyak uang, lewat HP dia sudah bisa jualan, anak-anak gadis juga sudah gaya. Jadi kalau ada orang yang hanya tidur, kita tengok tapi dia menghasilkan uang, itu juga adalah merupakan satu kemajuan. Dan ada beberapa anak-anak juga yang jalan-jalan sengaja. Jalannya sengaja dia bikin konten dan sebagainya. Ikan busi misalnya, udah sebentar aja orang akan tidur. Dan sekarang banyak orang-orang bengkel itu juga kerepotan, dia akan buka YouTube kan gitu kan. Dia akan buka bagaimana ini kalau Nah, jadi ini yang bisa dikembangkan daripada semua yang apa. Jadi persoalan daripada generasi muda, persoalan daripada tantangan ini yang harus dijawab itu aja. Nggak ada yang lain. Kalau Anda malas, Anda akan tergelincir, Anda akan Kalau Anda lalai, Anda juga akan dimakan waktu. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang tidak serba cepat sekarang ini. Itu dia persoalannya. Jadi usaha yang bakal berpeluang berkembang ke depan adalah fashion. Saat ini fashion itu menguasai sekitar 30%. Dan maaf, ini terus terang saja karena Anda juga sudah dewasa. Sekarang ini yang paling apa juga adalah termasuk seks yang selalu menjadi apa? Negara Arab Saudi saja yang dulu melarang untuk buka baju dan sebagainya, sekarang wanita boleh menyetir, kemudian boleh pakai bikini, boleh mandi di kolam renang dan sebagainya. Jadi semakin terbuka. Ketika Arab Saudi juga minyaknya sudah habis, maka segala peluang akan dilakukan. Dan ini persoalan-persoalannya. Jadi itu fashion, aksesoris dan kecantikan ini biasanya itu sejalan. Jadi yang laku sekarang itu juga seperti itu. Jadi ada salah satu kemenakan kita, itu ada tinggal di Aceh, itu dia duduk di rumah nanti seminggu atau 2 kali dia berangkat ke Malaysia. Dia cuma bilang, saya hanya bisa make up, lainnya saya tidak. Dia berangkat ke Malaysia, dia make up orang mau kawin, mau nikah. Saat dia apa-apa kan, udah, tiket semua ditanggung, dia balik ke tempat ditanggung, dia dibayar. Artinya apa? Jasa. Jadi jasa kecantikan, fashion, pakaian. Dan kalau Anda lihat itu ada di hijab 11 itu namanya, atau hijab 100 dulu. Itu juga begitu. Nggak ada cerita apa yang dibutuhkan. Eranya global, yang dibutuhkan apa? Ilmu pengetahuan. Orang yang tak punya ilmu pengetahuan, dia akan mati sendiri. Terpinggirkan dia sendiri. Jadi ada hukum alam itu namanya. Terpinggirkan sendiri dan mati dia. Karena apa? Kan tak punya ilmu. Udah kayak cacing aja dia itu. Cacing kena air panas atau cacing yang kering dia ke pinggir. Karena apa? Tidak punya ilmu pengetahuan. Dia tidak mampu merespon perubahan-perubahan sehingga dia tidak tahan, tidak bisa hidup. Dan itu sudah nampak ini sekarang ini. Nah, itu dia. Jadi Anda yang harus, walaupun Anda nanti bagaimanapun, jangan berhentikan menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah bagian daripada tanggung jawab kita sebagai wakil Tuhan atau khalifah di muka bumi. Barangkali ini saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.